Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini subuh pertama di bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali menghadirkan, mempertemukan kita dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana biasa kembali saya bacakan satu kitab di dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Tajul Asrar fi Tahqiqi Masyrabil Arifin min Ahlil Istibsar. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah. Pertemuan yang terakhir satu pekan yang lalu kita telah sampai pada kutipan perkataan dari salah seorang sufi perempuan, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata di dalam sujudnya, "Ya Rabbah, ma'abadtuka khawfan min narik wala raghbatan fi jannatik wa inna ma'abadtuka khalisan liwajhika wa imtisalan li amrika faqat wa huwa allamul ghuyub." Yang artinya, wahai Tuhan, sungguh saya tidak menyembahmu karena rasa takut dari neraka-Mu, dan juga bukan karena keinginan untuk masuk ke dalam surga-Mu, tapi sungguh saya hanya menyembah-Mu semata-mata karena mengharapkan wajah-Mu, yaitu keridhaan-Mu, dan semata-mata karena melaksanakan perintah-Mu saja. Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui segala yang gaib. Ucapan itu tidak hanya sekedar ucapan zahir, ucapan lisan, ya, ucapan di bibir saja, tapi itu lahir keluar dari hati yang dalam. Karena itu ditutup dengan nukilan, wa huwa allamul ghuyub. Allah itu benar-benar mengetahui hal-hal yang tersembunyi, termasuk isi hati manusia. Wa Rabi'ah hadhihi sayyidatu zamaniha wa abidatu awaniha qaddasallahu sirrah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah penghulu pada masanya, penghulu para sufi pada masanya. Beliau juga adalah ahli ibadah,
pada masanya. Semoga Allah SWT mensucikan rahasianya. Itu pertemuan yang terakhir. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab ini. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i kutubihi wa syurrahiha fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Maqassari. Beliau berkata, dan semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh guru-gurunya, ilmu dari para murid-muridnya dan para pelanjutnya, pembaca kitabnya dan pensyarahnya di dunia dan di akhirat. Fakaza al-arifu al-kamilu la yakunu ma'rufuhu ghairal haqqi subhanahu wa ta'ala fa innahu la ya'rifu syai'an mawjudan siwal haqqi ta'ala li'annahu li'annahu fanin fillahi wa bakin bihi ta'ala fi jami'i umurihi yakunu billahi lillahi fillahi alallahi indallahi ma'allahi minallahi ilallahi wa huwa subhanahu wa ta'ala mabda'u kulli syai'in wa ghayatuhu li'annal amra minhu wa ilaihi wa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Maka seperti itu pula lah adanya seorang yang arif, yang benar-benar mengenal Tuhannya, yang kamil, yang sempurna pengetahuannya, maka tidak ada yang dia kenali, tidak ada yang dia ketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena dia tidak mengenali sesuatu yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh dia telah fana di dalam Allah, dan kemudian baka, kekal dengannya, bersamanya pada seluruh urusannya, hanya dengan Allah, untuk Allah, di dalam Allah, di atas Allah, di sisi Allah, bersama Allah, dari Allah, dan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dasar dari segala sesuatu dan menjadi tujuan dari segala sesuatu. Segala urusan berasal dari Allah dan hanya menuju kepada Allah. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, yang nampak, dan dia pula yang batin. Beliau menjelaskan di dalam kitab ini tentang maqam fana dan maqam baqa. Maqam fana disebut juga dengan maqam ahadiyah, sementara maqam baqa disebut juga dengan maqam wahidiyah. Apa yang dimaksud dengan maqam ahadiyah atau maqam fana itu? Yaitu ketika seorang hamba tidak mengenali kecuali Tuhannya, tidak ada sesuatu yang ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kan Allah Subhanahu wa ta'ala ada, dan hanya Allah saja yang ada. Walam yakun syai'un ghairah, selain Allah tidak ada, dan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap seperti itu. Itu namanya maqam fana. Ketika itu seorang hamba tidak merasakan adanya yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itulah diantara makna perkataan dari seorang sufi, yaitu Abu Bakar Asy-Syibli, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah mengumandangkan azan sampai pada kalimat wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka beliau kemudian berkata, ya Allah, seandainya engkau tidak memerintahkan kepadaku, maka saya tidak akan mengucapkannya. Maksudnya apa? Karena pada saat itu beliau dalam keadaan fana. Yang beliau lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja.
Itu makam fana. Bukan berarti kemudian menyepelekan syariat, ya. Bukan berarti menyepelekan syariat, tidak. Tapi ini ketika seorang hamba betul-betul lebur di dalam Allah SWT, maka yang dia sadari keberadaannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi keadaan yang seperti ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Itu hanyalah istilahnya lamha, satu lintasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hunjamkan ke dalam hati hamba-hambanya. Setelah itu dia akan beralih kepada maqam wahidiyah, baqa billah. Dia menyadari bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dan akramul khalqi, makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu dia akan paling memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berada pada maqam fana juga akan menjadi hamba yang paling besar kecemburuannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya tidak bisa menerima ketika melihat ada orang yang berzikir dengan lisannya tapi hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sufi besar yang bernama Imam An-Nuri qaddasallahu sirrah. Suatu hari beliau mendengar seorang muazzin yang mengumandangkan azan. Ketika itu beliau langsung berkata, tu'natan wa summul maut, celaan bagimu atau tusukan bagimu dan racun kematian. Nah, ini mendengar orang yang mengumandangkan azan. Lalu kemudian beliau mendengarkan suara gonggongan anjing yang menggonggong. Ketika itu beliau langsung berkata, labbaika wa sa'daika, saya penuhi panggilanmu dan saya berbahagia dengan panggilanmu. Maka beliau kemudian ditanya, ini tarkuddin, ini meninggalkan agama. Masa Anda mendengar azan yang Anda ucapkan tu'na wa summul maut, celaan, tusukan, racun kematian. Padahal yang diperintahkan dalam agama, kalau ada yang mengumandangkan azan, ya ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ini Anda malah mengucapkan tu'na wa summul maut. Tapi sebaliknya, justru ketika mendengar suara gonggongan anjing, yang Anda ucapkan labbaika wa sa'daika, saya penuhi panggilanmu, saya bahagia mendengar panggilanmu. Maka kemudian Imam An-Nuri menjelaskan, ketika muazzin itu mengumandangkan azan, maka dia menyebut kalimat-kalimat yang suci, dia menyebut kalimat Allah hanya dengan lisannya saja, tidak keluar dari dalam hatinya. Hanya beliau kemudian mengucapkan tu'na wa summul maut. Dan ketika anjing itu menggonggong, dia sedang bertasbih mensucikan Allah. Beliau kemudian membaca ayat, wa in min syai' illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah, hanya saja kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi segala yang ada di muka bumi itu bertasbih mensucikan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita ini manusia tidak memahami bentuk tasbihnya, suara tasbihnya seperti apa, kecuali apabila Allah SWT memberikan kasyaf, menyingkap tirai yang membatasi manusia, maka dia akan bisa mendengar tasbih tersebut. Sama dengan yang dialami oleh seorang ulama besar, Imam Asy-Syarani, ketika beliau melaksanakan salat tahajud di malam hari. Tiba-tiba beliau mengalami kasyaf, sehingga terdengar lantai tempat beliau salat bertasbih, dinding-dinding bertasbih, tiang bertasbih. Beliau masuk ke dalam keadaan ghaibubah, hilang kesadarannya karena masuk ke dalam ghaibubah tersebut. Apa yang terjadi? Beliau sujud sampai keesokan harinya. Beliau baru terbangun dari sujudnya ketika orang-orang datang untuk membangunkannya. Itu namanya kasyaf. Maka inilah yang dimaksud oleh Syekh Yusuf di dalam kitab ini. Seorang yang arif, yang sempurna ma'rifatnya, maka tidak ada yang dia kenali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada sesuatu yang ada baginya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia telah fana di dalam Allah SWT. Tapi setelah itu kemudian dia baqa dalam segala urusannya billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan dengan Allah SWT. Kalau dia bergerak dengan Allah. Dia diam dengan Allah. Dia bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia terbangun, dia terbangun dengan Allah SWT. Inilah maqam la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak yang buruk, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik. Semua itu billah, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Billah, lillah. Dan akhirnya apa yang dia lakukan pun semuanya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan dirinya, lillah, untuk Allah SWT. Bukan mengharapkan imbalan akhirat, apalagi imbalan dunia, tapi lillah, untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Fillah, perjalanannya pun di dalam Allah SWT. Wajahidu fillah haqqa jihadih, dan berjihadlah, berusahalah bersungguh-sungguh fillah, dalam jalannya Allah, rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah SWT, dengan sebenar-benarnya. Allah, berjalannya juga di atas jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indallah, di sisi Allah SWT, bersama Allah, dia mengawali dari Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mabda, dasar dari segala sesuatu, dan menjadi tujuan dari perjalanannya tersebut. Disebutkan bahwa huwal awal, dialah yang awal, dia yang akhir, yang zahir, yang batin. Nabi SAW menjelaskan maknanya di dalam doa yang beliau ajarkan, yang diantara kutipannya, fa antal awal, engkaulah yang awal, falaisa qablaka syai, tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Wa antal akhir, engkaulah yang akhir, falaisa ba'daka syai, maka tidak ada sesuatu lagi setelahmu. Wa antaz zahir, engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atasmu. Antal batin, engkau yang batin, falaisa dunaka syai, tidak ada juga yang di bawahmu, tidak terikat dengan tempat. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Wa ka'annahu huwa, maka seolah-olah dialah. Li'annal arifa ainu ma'rufihi, karena yang arif, yang mengenali, itu juga yang dikenali. Yang mengenali itu juga yang dikenali. Wasara huwa zahirul haqqi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kadang-kadang yang disalahpahami. Wasara huwa zahir, maka ia, hamba yang arif, yang kamil itu menjadi zahirul haq, zahirnya hak. Maksudnya apa? Bukan berarti dia menjadi Tuhan ya. Tapi yang dimaksud adalah dia menjadi manifestasi, perwujudan yang nampak dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan seperti itu? Min haitsu innahu mutakhalliqun bi akhlaqillahi ta'ala, karena dia telah berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Kalau Allah itu Rahman Rahim, ya kemudian memiliki sifat pengasih, sifat penyayang. Allah itu pemurah, Allah dermawan, Allah Karim, Allah Jawad, dia juga menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan. Dia memiliki akhlak, memiliki sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Wa yattasifu bi ba'di sifatihi, memiliki sifat-sifat, sebagian sifat-sifat Allah SWT. Wa innahu kadosara khalifatan anhu ta'ala, wal khalifatu suratul mustahlif, dia menjadi khalifahnya Allah, dan khalifah itu gambaran dari mustahlif, yang mewakilkan kepadanya, yaitu Allah SWT. Wa huwa al-musamma bil insanil kamil hakikatan la ghair. Itulah yang disebut dengan insan yang kamil secara hakikat, tidak ada lagi yang selainnya. Fafham, maka pahamilah itu. Ini juga penjelasan dari hadis kursi yang beberapa kali saya sampaikan. Menurut para ulama kita, asraful hadis fi auliyaillah, seutama-utama hadis yang membicarakan tentang wali-walinya Allah SWT. Di mana dalam kutipannya Allah SWT berfirman dalam hadis kursi tersebut, wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil
hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hambanya, fa idza ahbabtu, maka begitu saya mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi, saya menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bi, yang dengannya dia memandang. Wa yadahu allati yabtisu biha, saya jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Maka ada satu riwayat, kuntu, saya menjadi dia. Bukan berarti Allah mengubah wujudnya menjadi manusia atau manusia menjadi Allah SWT. Artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kemudian melekat pada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hamba tersebut menjadi mir'atullah, dia menjadi cerminnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia secara syariat Abdullah, hambanya Allah. Kita secara tarikat adalah sirrullah, rahasianya Allah. Kalau dalam hati selalu ada nama Allah, tersembunyi nama Allah dalam hati kita. Dan secara hakikat manusia itu adalah mir'atullah, cerminnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan di dunia ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pengasihnya, penyayangnya, pemaafnya, pengampunnya, kedermawanannya, ya, alimnya, keilmuannya, kecerdasannya Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ba'dul arifin billahi taala, as-sufi huwa Allah. Qalu na'am, li'anna as-sufi huwa mutakhalliqun bi akhlaqillah wa khalifatuhu anhu ta'ala, wal khalifatu suratul mustahlim kama taqaddam, wa hakadha kana qad istalaha alaihi al-qaum ma'na zalika la ghair fafham. Kemudian kata beliau, inilah yang diisyaratkan dari perkataan beberapa ulama kita yang arif billah, bahwa as-sufi huwa Allah. Sufi itu adalah, mesti dikasih tanda kutip, sufi itu adalah Allah. Maksudnya apa? Gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang sufi mutakhalliq bi akhlaqillah, dia berakhlak dengan akhlaknya Allah SWT. Dia menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wal khalifatu suratul mustahlim, dan khalifah itu adalah gambaran dari yang mewakilkan kepadanya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sama Pak, kata wali misalnya, kata wali itu juga digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk hamba tapi juga untuk Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kalian itu yang pertama Allah, lalu wa rasuluhu, setelah itu rasul, lalu yang ketiga wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi wali kalian Allah, kemudian rasul, lalu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun dua macam. Semua orang yang beriman, siapa saya yang beriman kepada Allah itu wali, siapa saja. Jadi kita semua ini walinya Allah, karena kita beriman kepada Allah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, berarti kita walinya setan. Itu saja pilihannya. Tapi ada wali Allah yang bersifat khusus, yaitu mereka yang arif billah, yang mengenali Allah SWT, yang diistilahkan tadi dengan al-insan al-kamil. Begitu juga kata sufi bisa digunakan untuk merujuk kepada Allah SWT. Ada ungkapan seperti ini, safallaha fasafahullah fasara sufiyan. Dia mensucikan Allah, Allah pun mensucikannya, fasara sufiyan, maka dia menjadi sufi. Sufi itu artinya yang disucikan, yang disucikan. Nah, yang disucikan secara mutlak
tentu Allah Subhanahu wa taala secara sufiah. Allah yang pertama sekali disucikan. Hamba mensucikan Allah, Allah mensucikan hambanya. Maka hamba itu pun juga menjadi sufi, artinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari ya kita senantiasa berusaha untuk menyadari tentang hakikat kita ini sebagai manusia. Kita ini semua adalah hambanya Allah SWT, bukan sekedar hamba saja, tapi kita juga adalah rahasia Allah. Kalau kita mampu menghadirkan di hati nama Allah, selalu berzikir, bukan hanya sekedar lisan saja ya, tapi mesti hadir di dalam hati kita. Bahkan para ulama tasawuf itu merasakan kecemburuan kalau melihat ada orang yang mengucapkan nama Allah dengan lisan tapi hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti ini. Seandainya ada sekelompok orang masuk ke masjid kita, lalu kemudian di dalam masjid mengadakan konser musik, kira-kira kita diam saja atau marah? Marah karena mereka telah menodai kesucian masjid. Itu menodai kesucian masjid. Bagaimana kalau kesucian Allah yang dinodai? Mestinya kita lebih marah lagi. Seperti apa bentuk penodaan terhadap kesucian Allah, kesucian namanya? Kalau nama Allah hanya disebut di lisan, tidak keluar dari dalam hati. Jadi itulah yang dimaksud dengan kecemburuan para ulama tasawuf. Ketika melihat Anda cuma zikir, lisanmu saja yang zikir, tapi hatimu tidak. Ini secara hakikat seperti itu. Dan selain sebagai sirnya Allah, juga sebagai mir'anya Allah di muka bumi, cerminnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Semakin banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki, maka insya Allah semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan diantaranya yang ingin dicapai dari mengamalkan, bukan saja mempelajari tentang tasawuf, tapi mengamalkan, yaitu sidqut tawajjuh, jujur, tulus, ikhlas dalam menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar kajian kita di subuh ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.